Kita hidup maunya kan nyaman ya. Terus kita juga mau bahagia. Kita juga mau sejahtera. Ini semua goal-goal hidup yang standar. Tetapi bagaimana caranya untuk mencapainya? Kalau kita nggak membuat proteksi-proteksi gitu ya, atau membuat suatu apa istilahnya strategi loh. Bener. Ini strategi hidup Strategi. loh. Iya. Ya, Jadi setuju banget. halo teman-teman, saya Grace Hartono, founder dan practitioner di Neural Network Australia. Bersama saya hari ini ada Andrew Wanandi. Beliau adalah founder dan owner ya. Betul. Dari Advice Pro FP. Harus bener nih. Ya, selamat datang di Neural Network. Terima kasih Grace. Ya, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Jadi kita hari ini mau ngobrol, terutama soal asuransi. Kenapa ya? Kita maksudnya butuh yang namanya death dan TPD ya. Betul. Asuransi yang klasifikasinya tersebut. Nah, latar belakang sedikit ya teman-teman. Kalau kenapa kita ingin membahas topik-topik yang sebetulnya mungkin banyak terdapat informasi di internet dan mungkin terkadang juga menjadi pembicaraan ketika pertemuan-pertemuan sosial ya. Tetapi masih ada banyak hal yang mungkin belum terpikirkan atau belum diketahui kecuali kita berbincang-bincang langsung dengan ahlinya. Nah, ya gimana kalau dari? Mungkin saya mulai dulu dengan kebudayaan kita ya. Kebetulan kita kan orang Indonesia ya. Jadi kadang-kadang itu pembicaraan itu mengenai death, mengenai kematian itu sesuatu yang tabu. Dan asuransi yang sifatnya asuransi meninggal, kayaknya nggak mungkin kejadian sama gue gitu kan, kesannya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi itu sesuatu yang kelihatannya orang agak malas bicara soal itu. Sedangkan kejadian itu tetap ada, walaupun probability-nya lebih kecil daripada sakit. Iya. Kan? Ya, tapi itu kan memang siklus hidup. Betul. Orang pasti meninggal ya. Iya. Jadi kalau yang waktu itu kita udah bicara di yang sebelumnya mengenai proteksi daripada income, itu relevan untuk semua orang yang punya income gitu kan, untuk diprotek. Betul. Nah, dalam hal ini kenapa death cover itu juga menarik untuk dibicarakan. Betul. Karena contohnya misalnya gitu, suami istri ya. Suami istri pikirnya, oh saya sebagai breadwinner nih, saya punya beban uang gitu kan, yang maksudnya yang selalu mencari uang segala macam. Istri saya nggak perlu dong ya, gitu sebenarnya mikirnya gitu dong. Saya mungkin bertanya ke dia gitu, oke, keadaannya sekarang punya tanggungan nggak? Misalnya punya anak, satu, punya living expenses, anaknya sekolah di mana, terus udah gitu punya mortgage atau debts atau yang lain-lain nggak, investment property dan lain-lain gitu kan. Itu, ya mungkin saya langsung jump to them like, kalau something happen, which can happen untuk ke spouse kamu, apakah kamu akan berhenti kerja untuk ngurusin anak, gitu kan? Terus kalau kamu punya bisnis atau punya tanggungan dalam segi mortgage, gimana tuh bayarnya gitu kan? Kalau sampai seperti itu, misalnya anaknya pada saat itu masih lumayan butuh perhatian, gitu kan? Nah, mungkin dan butuh pendanaan. Dan itu dari mana gitu kan? Plus juga anaknya juga nggak mau dong diwarisin utang. Kan akhirnya kan jadi ke anaknya atau ke suaminya yang menjadi berat, suami atau istri lah ya bisa. Dan itu kadang-kadang tidak terpikir bahwa that can happen. Sebenarnya di masa pandemi itu sesuatu yang lebih jelas nih sekarang nih, keadaan ini, bahwa seorang itu yang tadinya sehat walafiat karena penyakit COVID misalnya, itu bisa begitu aja meninggal. Betul. Ya kan? Kalau accident it can happen to anyone ya gitu kan. Nanti saya ke arah sana ya, lebih lanjut. Tapi meninggal itu juga penting gitu. Dan itu mungkin pertanyaannya umur berapa ya kira-kira butuhnya gitu kan kira-kira. Well, umur berapa mulai death cover gitu kan. Betul. Sebenarnya pertanyaan adalah orang ini kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ya toh. Tapi at some point this person akan punya mortgage. Ya kan, kalau nggak punya mortgage? Kalau nggak punya mortgage akan punya living expenses juga dan mungkin punya tanggungan gitu kan. Kalau orang itu belum punya semuanya itu, mungkin death cover-nya bisa tangguhkan dulu karena belum ada apa-apa ya. Ya kan.
Tapi kalau dia udah mulai memikir tergantung daripada pembicaraan kira-kira, oh iya sebenarnya saya tuh udah punya pacar atau saya berpikiran untuk nanti mengambil mortgage ya kan. Well, sama yang sudah selesai sekolah dan mulai bekerja mungkin mesti memberikan hal seperti itu gitu. Contohnya gitu kan. Jadi memang nggak ada sih umur berapa ya? Iya, yang fixnya. Yang fixnya nggak ada gitu. Tapi mungkin as a rule of thumb, kalau punya mortgage atau nggak punya mortgage tapi punya living expenses, punya keluarga gitu kan, dan juga mungkin ingin meninggalkan legacy. Misalnya bisa juga si anak bilang ya udah saya mau kasih something kalau if I'm not here for my parents karena mereka masih punya mortgage, misalnya begitu kan. Oh iya. It is possible gitu loh, bukan apa-apa gitu ya, supaya mereka juga bisa pay off the debts misalnya. Makanya tiap keluarga individual itu circumstancesnya berbeda-beda gitu. Jadi kita juga harus lihat gitu untuk apa ya mereka punya satu cover ini. Gitu. Sometimes kita nggak perlu untuk kita, tapi untuk orang tua kita misalnya gitu. Ada satu klien saya yang dia single, tapi punya orang tua yang udah lumayan tua. Hidupnya cukup bagus, maksudnya income-nya bagus segala macam punya. Dia tetap mau mempertahankan debt covernya dia untuk orang tuanya, walaupun dia nggak punya mortgage gitu kan. Karena kalau anything happen to her, karena dia tuh sekarang support orang tuanya. Oh iya benar. Gitu kan, dia kasih uang, dia sebagai Asian, dia tiap bulan dia kasih uang nih, gitu kan, ke orang tuanya. Dan itu dia bilang, oke kalau sama itu saya punya uang untuk dikasih ke orang tua saya nih. Begitu kira-kira. Padahal nggak tua, saya nggak bisa bilang tua ya, mungkin now in her early 40s. Tadinya tapi mulainya in her 30s. Istilahnya seperti itu. Itu contoh gitu kan. Wah, benar-benar baru kepikir contoh juga. Seperti itu gitu. Betul, karena dia payback in that sense gitu kan. Dan kira-kira sampai umur berapa dia butuh debt cover, ada pertanyaan seperti itu gitu kan. Well, sampai meninggal dong dia ya berarti. meninggal, maksudnya karena gini, kalau dia merasa dia udah gak punya tanggungan lagi, orang tuanya udah nggak ada, atau udah ngerti udah punya family dan family udah independent semua, ya udah jadi bisa mungkin debt covernya bisa dikecilin kan, gitu loh. Jadi biasanya umur 30-an gitu udah pada saat lagi tinggi-tinggi ya butuhnya, karena dia ada mortgage, ada keluarga, ada segala macam, anak-anak masih kecil. Tapi as this person gets older and less commitment, ya dikurangin gitu loh jumlahnya. Jadi nggak bisa bilang persisnya harus berapa ya, itu tergantung tiap orang. Gitu. Bahkan kemarin saya ketemu orang yang punya bisnis di Indonesia, dia baru pindah ke sini, bisnisnya nggak punya tanggungan, tapi tetap mau punya debt cover yang tinggi banget. Sudah kenapa gitu kan? Buat warisan mungkin. Iya. Gitu istilahnya. Bener juga, karena buat anak-anaknya. Anak-anaknya sih anak-anaknya masih kecil ya. Maksudnya umurnya juga belum, masih teenager, masih ada yang lebih kecil lagi. Tapi just in case dia butuh gitu kan. Saya sendiri sampai kaget juga ya, dia bilang saya butuhnya segini gitu misalnya gitu. Wow, itu cukup besar ya. Ya karena saya mikir something happen, they need to live comfortable life. Gitu loh. Tapi something happen itu yang penting dan banyak orang nggak sadar. Betul. Bahwa this can happen gitu kan. Dan triggernya dari pandemi ini sebenarnya itu. Betul. Bahwa this bad things can happen to good people basically. Itu satu ya. Dan bisa mendadak masalahnya. Bisa anytime mendadak gitu kan. Nggak harus umur berapapun gitu. Sekarang ini nih contohnya gitu. Betul. Kalau dulu kan memang life expectancy kalau kita bicara di Australia itu tinggi sekali. Untuk perempuan kalau saya nggak salah tuh sampai udah hampir 90, kalau laki itu 86. Ya untuk di sini. Tapi kalau untuk orang yang dari Indonesia gitu, life jauh lebih rendah. Tinggal di Indonesia. Mungkin butuhnya umur 70, untuk perempuan laki udah lebih rendah lagi gitu. Tapi yang dulunya pernah tinggal di Indonesia terus pindah. Unfortunately kan dia juga dulu pernah di-expose dengan Indonesian weather and everything right gitu, ada pollution gitu segala macam. Genetiknya juga sana. Ada kemungkinan juga mungkin lah ekspektasinya nggak setinggi orang yang hidupnya dari kecil di sini mungkin gitu. Dari segi debt cover ya. Gitu. Tapi kembali lagi ke sebenarnya ke benefit dan tujuan ya. Seperti itu. Betul. Dan ini betul-betul menurut saya ada panduan yang umum yang biasanya bisa kita dapat di internet ya. Tetapi menurut saya ada juga nih banyak hal yang sebaiknya didiskusikan yang spesifik.
seperti tadi dari 2 contoh kasus itu aja menarik sekali. Yang satu untuk orang tuanya karena dependennya bukan anaknya, tetapi dependennya adalah orang tuanya. Betul. Ya nggak? Kan termasuk dependen, ya nggak? Betul. Nah, kemudian kalau yang satunya ya punya dependen anak-anak, tetapi karena memang bisa punya budget ya, punya budget yang cukup dan itu kan sebenarnya kan seperti kalau menurut saya ya, bayangan saya kok seperti diversifikasi investasi ya. Jadi maksudnya punya uang banyak terus mungkin punya perusahaan ya, terus punya share, punya ini termasuk asuransi gitu. Betul. Jadi karena kan itu pasti akan ada pengembaliannya ya. Nah, jadi ada just in case gitu betul, kan? Dan ada returnnya loh sebenarnya. Cuman returnnya itu kan pada waktu yang berbeda. Betul. Misalnya kalau usaha returnnya sekarang. Karena sedang dilakukan. Tapi kalau misalnya asuransi kematian, ya tentu untuk nanti ketika memang sudah meninggal. Betul. Jadi ada waktunya pengembaliannya. Tapi ada satu hal lagi yang menarik yang mungkin saya bisa tambahkan dari death cover policy ini, which is important to understand. Ada namanya terminal illness clause. Nah, terminal illness itu apa sih? Itu beda dengan trauma atau critical illness. Jadi terminal illness itu basically kalau orang ini dianggap oleh 2 dokter diberikan surat formal bahwa umurnya itu mungkin tidak akan lebih dari 2 tahun. Jadi ada terminally ill. Uang itu akan bisa dibayar lebih cepat. Oh gitu. Jadi itu kriterianya apa? Kriterianya secara umum. Misalnya punya cancer. Terus? Begitu dokter harus 2 yang sign bahwa this person will not live past 2 years. Misalnya gitu. Jadi dikasih uangnya keluar. Boleh dikeluarin. Lebih cepat. Lebih cepat. Asal dapat 2 tanda tangan. Dari dokter. Dari dokter rekomendasi lah ya seperti itu. Nah, terus kok tiba-tiba dia masih lanjut itu hidupnya bagaimana? Kalau memang dia ternyata masih lanjut dan dia masih bisa bertahan, uang itu nggak akan diminta balik ya. Kalau kan itu gitu. opini dari dokter, bukan opini dia sendiri. Jadi kan klaim itu kan juga sifatnya jelas ya. Jadi harus ada legal opinion dari dokter, proses yang menyatakan bahwa orang ini hidupnya dulu tuh hanya 6 bulan. Dulu 6 bulan, lalu berubah jadi 1 tahun. Sekarang banyak insurance company itu 2 tahun. As a minimum. Jadi mereka tuh masih bisa organize life. Dan itu mungkin bagusnya begini ya kalau saya ngelihatnya nih. Kalau seandainya memang waktu hidupnya sudah tidak panjang, terus kemudian uang asuransinya bisa dikeluarkan, mungkin di sisa hidupnya yang pendek itu keluarganya bisa didukung kan secara finansial, sehingga bisa mengurus mungkin yang sudah mau meninggal ini ya. Jadi memang pasti dong tidak semua harus dihabiskan, tetapi paling tidak seandainya harus mengurus, pasti kan ada suatu goncangan di penghasilan keluarga yang merawat. Jadi, itu dia tujuannya gitu. Jadi untuk bayar misalnya kalau palliative care. Betul. Itu cost money toh. Betul. Dan uang itu kan bisa dipakai dulu. Atau untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan, untuk enjoy life, for sisanya betul. Ya kan? Tapi misalnya udah bayar mortgage-nya dulu, semuanya udah selesai, bisa di-organize life-nya. Jadi di rumah itu nggak harus dijual, misalnya kalau punya mortgage segala seperti itulah. Dan itu memang by law di sini seperti itu bisa. Provided ada 2 dokter yang sign off, gitu kan? Kayaknya itu. Untuk dapetin seperti itu. Jadi besarnya itu ya sejumlah uang yang harusnya dibayar. Misalnya kalau nilai pertama 1 juta ya dapat 1 juta. Dan biasanya panduan untuk yang mengambil asuransinya itu adalah mungkin dimulai dari berapa banyak butuh untuk menanggung yang ditinggalkan ya. Kira-kira berapa banyak tanggungannya. Tadi seperti komitmen misalnya mortgage-nya, lalu living expenses-nya, terus juga education daripada anak yang mau di mana, kira-kira gitu. Lalu mau ninggalin warisan enggak gitu. Ini tiap orang beda-beda deh ya. Dan memang kalau ngambilnya masih muda, saya pernah ngomong soal step sama level ya. Step premium itu apa, level premium itu apa ya. Kalau step kan muda, murah, as you get older it's more expensive. Karena dia basically risknya naik. Kalau level itu kan seperti di fix. Jadi kayak kita beli fixed interest loan gitu kan. Itu bisa di fix sampai umur 65 atau 70 sekarang maksimum, nggak bisa lebih dari itu. Tapi at least kita tahu nih bayar bulanannya berapa kan, atau bayar tahunannya kalau di fix gitu. Nah, kalau untuk yang kita mau untuk long term pay ya kita bisa pikirkan punya level premium. Karena at least kita tahu kita udah pasti segitu-gitu terus gitu bayarnya. Apalagi kalau life insurance level premium itu ada kemungkinan tetap naik, ada repricing karena adanya klaim yang tinggi gitu kan.
Tapi kalau life insurance kemungkinannya untuk naik tidak sebesar untuk insurance yang lain, tentang Oh, income. gitu. Gitu. Jadi repricing tetap ada, Iya, tapi iya. lot less gitu. Jadi kalau misalnya jumlah 1 juta ya sampai umur 65, kemungkinan naik ada tapi nggak akan sebesar kalau misalnya kemungkinan naik dari income atau critical illness. Iya, iya. Karena dari hitungan resikonya lebih kecil selalu gitu kemungkinannya. Betul. Anything can happen tapi nggak separah itulah gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan juga kan mesti dipertimbangkan istilahnya budget dari yang membayar premi. Betul, kuatnya dia bayar gitu betul, kan dengan untuk sejumlah ini. betul, dan Iya untuk kan? berapa jangka waktu berapa Ya, lama. Iya. makanya kalau dilihat seperti itu, dia pikir oke, make sense ya kalau saya punya sebesar ini, Betul. dia bayar ini, dia kalau masih bisa bayar, oke, mendingan saya keep toh, Iya. gitu loh. covernya. Memang bisa diturunkan nggak sih? Oh, bisa, At some turun stage? bisa Boleh ya? anytime. Turun itu gampang banget, yang susah itu naikin. Oh, naikin lebih susah daripada nurun ya? Karena additional amount itu kan selalu harus di underwrite, harus di assess kan, Iya, iya, kesehatannya, segala kan gitu. Ya, itu yang menjadi susah. Ya, easy to reduce. Oh iya. Nah, satu lagi adalah mengenai pre-existing atau comorbidity atau kesehatan dari orang. Iya. We never know, right? Hari ini sehat, atau mungkin sebulan, 1 tahun, beberapa tahun lagi sakit. Nah, kalau masih muda sudah punya cover, at least mungkin dia berpikir, oke deh, saya mau ngambil cover yang at least bisa cover saya punya mortgage. Saya tahu saya mau beli rumah sebesar ini. Mungkin ada planning seperti itu, atau saya ingin punya apartemen atau yaudah dia punya minimum cover to pay the mortgage off. Jadi in case dia udah punya gitu. Iya. Itu yang saya tanamkan juga sih ke beberapa klien yang muda-muda. Kenapa? Karena I'm young, I'm bulletproof, I'm healthy. Why do I need death cover? Gitu kan. Well, things, seperti hidup kan kesehatan seseorang bisa berubah. Dan pada saat itulah you need your death cover sebenarnya kan kalau saya meninggal. Jadi atau menjadi sulit untuk dapat cover. Karena sudah sakit. Iya, sudah sakit jadi iya kan. Untuk dapat cover susah. Either di reject sama sekali atau harus dapat loading itu kayak ada tambahan biaya karena resiko lebih tinggi. Oh iya iya. Itu kira-kiranya. Jadi kenapa mungkin punya some amount dulu gitu kan, nanti mungkin bisa nambah lagi. Iya. Gitu kan. Contohnya seperti itu. Kalau punya bisnis bisa namanya kayak take it, istilahnya ada beberapa insurance company itu yang bisa dibayar resiko itu dihitung dulu sama dia. We pay additional premium, tapi dia bilang oke deh nanti kalau saya karena dia punya bisnis dan mungkin ambil loan ke depan segala macam, dia udah ambil tuh option itu, that feature, jadi bisa ditambah. At some point gak usah lagi di underwrite gitu kan, di assess lagi. Ada yang seperti itu. Jadi business forward underwriting kalau yang punya bisnis. Jadi bisa mempertimbangkan beberapa aspek ya. Betul. Maksudnya apakah berhubungan dengan bisnis ya, atau personal sekali gitu. That's right. Iya. Personal pun juga sekarang insurance company juga ada yang misalnya oke, kita bisa nambah misalnya sekarang tato punya mortgage ya kan sekarang enggak. Saya bisa nambah 25% tanpa harus di underwrite, harus dicek lagi. Karena itu part of life toh. Iya. Gitu. Jadi bisa gitu misalnya gitu. Tergantung insurance company atau kontraknya. Iya. Ya, itu yang mesti dipikirkan dari death cover. Iya. Mungkin saya bisa sekarang mulai cerita mengenai total permanent disablement. Orang taunya TPD. TPD itu apa sih? Total permanent disablement. Jadi cacat seumur hidup gitu kan. Nah, cacat seumur hidup itu sifatnya apa? Bisa mental dan bisa physical. Jadi bisa dua-duanya nih atau combination of the two. Jadi nggak harus physical illness ya. Iya. Mungkin yang ada satu story yang buat saya tuh sampai sekarang ini kejadian case study lah gitu ya dengan satu klien saya gitu. Yang mana saya ngobrol sama dia, tadinya saya kenal karena lagi mau do something else. Cuma mereka minta ditunjukin kontraknya dari total permanent disablement-nya sama income protection-nya gitu kan. Waktu itu saya income protection ya, saya bilang oke. Income protection atau death waktu itu? Jadi mereka punya death, punya udah punya death, punya income protection. Oh iya. Waktu itu pengen ngobrol sama saya karena mereka mau tahu income protectionnya itu masih bisa dibayar kan kalau mereka udah nggak kerja, kalau suaminya udah nggak kerja lagi. Iya. Pada waktu itu dia udah semi nggak kerja karena perusahaannya mau tutup, gitu kan. Tapi dia on claim nih untuk income protection. Tapi saya tanya sama dia, jadi punya TPD dulu gitu. Iya gitu, punya death cover juga iya. Jadi kebetulan kejadiannya itu adalah kira-kira 6 bulan sebelum dia kena masalah, kena
kena penyakit ini, dia baru review tuh cover-covernya semua. Itu Umurnya beruntung waktu itu ya. umur 30-an, masih muda ya. Belum Itu mah namanya beruntung masalah. sekali. Dia sangat beruntung dalam artian itu. Iya. Tapi dia nggak beruntung karena dia menjadi cacat kan, jadi di kursi Betul. roda kan gitu. Iya, Tapi iya. beruntung kan dia punya gitu. Pada waktu itu dia rumah masih nyewa. Anaknya masih ada tapi masih kecil, waktu itu masih kecil banget. Terus dia operasi dan menjadi lumpuh. Aduh. Jadi kan kerjaannya jadi susah karena dia lumpuh. Tadi operasi pikirnya oke-oke aja, Iya. tapi ternyata dia lumpuh gitu kan. Nah, karena dia punya death and TPD, total permanent disablement itu, dia bisa bayar untuk beli rumah gitu. Oh. Uang itu. Iya. Ya tadi dia nggak punya rumah kan. Jadi uang itu cukup untuk beli rumah tanpa harus punya mortgage. Iya. Dan income protection-nya dipakai untuk continue hari-harinya gitu kan. Iya. Makanya kenapa saya perlu TPD nggak sih, total permanent disablement, yaitu dia dibayarkan lamsam kan. Kebetulan dia dapat lamsam dan dia cukup untuk itu gitu. Iya, untuk dia beli apartemen yang dia bisa modifikasi. Iya. Karena kalau orang total permanent disability itu kan biasanya mesti ada rem, rumahnya juga mesti harus disable friendly. mobilnya disable friendly. Betul. Jadi mesti modifikasi mobil segala kan. Jadi dia punya cukup untuk itu. Wow. Which is berkat Untung Tuhan, ya, gitu. betul beruntung. Betul waktu itu. Iya. Dan uang sisanya itu income protection untuk dia hidup. Iya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi dia umurnya masih muda tapi udah punya gitu kan. Oh, karena dia punya family, punya anak ya kan, suami istri dia bekerja gitu. Iya. Ya, jadi ceritanya itu bahwa we never know, but he got it gitu kan. Iya. Dan karena income protection-nya dia juga lama, maksudnya dia tetap on, udah mungkin 10 tahun nih sekarang nih, on income protection gitu kan. Karena dia masih terus gitu on income protection. Iya. Tapi kalau sampai dia totally disabled, itu ya lamsamnya keluar, jadi keluar duluan tuh. Iya. Total disability-nya. Iya. Jadi kalau ngomong lebih technical ya, gitu, ini ngomong technical sedikit, tapi saya rasa penting juga untuk tahu. Jadi as a base itu namanya tuh total permanent disablement itu ADL, activities of daily living. Jadi kalau nggak bisa melakukan activities misalnya 2 dari 5, jadi nggak bisa ke WC, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa belanja, nggak bisa jalan semua, harus ada carer yang bantuin. Iya. Itu kalau 2 dari itu selalu ongoing, tuh selalu ada yang nolongin. Iya. Itu dia udah maksudnya permanen ya. Permanen ya. Iya. Itu meet that kriteria. Itu yang paling basic. Jadi orang yang kerja pun yang tinggal di rumah masih bisa apply. Iya. Jadi kalau seperti tapi kalau total TPD itu kan memang lamsam ya. Ya. Jadi yang ongoingnya itu kan dari income protection ya. Betul. Itu lamsam aja, one off lamsam. One off. Ya kan? Iya. Nah, itu basic. Lalu yang ada lagi namanya any occupation. Jadi kalau nggak bisa kerja di semua occupation ever again. Iya. Nah, kuncinya itu ever again nih. Iya, itu yang susah kan dibuktiin. Iya. Sekarang nggak bisa kerja, 5 tahun lagi bisa kerja nggak gitu kan? Nah, tapi kalau memang yang permanently disabled misalnya due to brain damage, karena kecelakaan atau apa kan dia nggak bisa kerja lagi di bidang itu toh. Kemungkinan ya bisa keluar. Tapi again it will take some time to get the approval dari TPD claim ya, karena mesti di-prove dulu, biasanya ada 2 doctors yang bilang bahwa memang udah nggak bisa kerja lagi nih, gitu kan, ever again. Itu under any occupation. Dan yang butuh diketahui adalah kalau yang cover yang sekarang ada di default nih di super kan ada yang punya superannuation, ya kan, itu maksimum hanya any occupation. Ya kan, jadi itu yang basic itu ya istilahnya kalau untuk orang kerja. Dan itu kalau dalam super itu kena tax. Jadi ada taxnya, lamsam tax tuh. Dan itu orang suka nggak aware. Kalau dia bilang misalnya covernya defaultnya 100.000 sampai umur tertentu tuh 55, mungkin dia lamsamnya 33%. Dia have to pay. Kalau mau jadi kena lamsam. Umur 55 sampai 59 tuh 16,5%. Setelah 60 baru tax free. Oh gitu. Nah, jadi kita harus hitung kan sebenarnya tuh kira-kira butuhnya tuh berapa kalau kita punya dalam super kan. Kira-kira gitu. Ini a bit technical tapi people need to understand. Satu. Setuju. Dari any occupation. Lalu yang paling bagus memang under own occupation. Kalau nggak bisa kerja di your own occupation, iya kan? Jadi kenapa lebih bagus misalnya orang yang punya professional work as architect atau spesialis atau apa?
kan dia nggak bisa dong kalau dia nggak bisa pakai tangannya lagi terus suruh kerja yang lain gitu kan istilahnya kan. Jadi lebih kemungkinan chances untuk dibayar tuh lebih gede. Karena dia tuh nggak bisa kerja malah dengan skill setnya dia gitu, under his own his own skills gitu kan. Yang dia udah punya experience, education, trainingnya seperti itu. Jadi untuk itulah namanya own occupation. Tapi ownership-nya itu nggak bisa di dalam super, Grace. Jadi harus pay your own gitu, out of pocket. Iya kan. Tapi bisa lah. Itu tergantung tiap orang strateginya. Ada yang nanti bisa di link atau gimana itu juga. Saya rasa agak kompleks ya kalau diomongin. Jadi mungkin. Tapi sebenarnya kan untuk audiens ini yang penting itu tahu untuk adalah umum ya nggak masyarakat umum. Ada 3 macam lah kira-kira supaya tahu, ya kan. Dan juga yang penting diketahui adalah setiap orang bilang, banyak sekali yang bilang, saya udah punya death and TPD itu di super saya. Tapi 2 hal yang saya mungkin udah ratusan kali ngomong mereka. Kamu tahu nggak jumlahnya berapa? Nggak tahu. Itu satu. Kedua, kamu tahu nggak kalau yang namanya death sama TPD dalam super itu kamu hanya bisa claim one or the other untuk lump sum-nya, nggak bisa dapat dua-duanya. Jadi kalau TPD total permanent disablement udah dibayar nih, death cover-nya automatically cancel. Serius? Hilang. Kalau di dalam super yang default. Oh iya betul. Karena kalau yang kamu punya kan terpisah ya. Jadi bisa di buyback, bisa ada double segala macam. Itu kan ada option kan. Nah, kalau yang namanya stock standard cover itu ya either ini atau ini gitu. Iya. Itu loh. Jadi itu yang di dalam super ya. Seperti pilihannya itu. Seperti itu. Dan banyak orang pikir udah saya udah punya gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau itu yang kamu punya itu sebenarnya tuh kalau kamu dibayar TPD-nya in full, pertama kamu kena tax kalau umurnya di bawah umur tertentu, kedua death cover-nya otomatis hilang. Iya. Either kamu claim TPD atau kamu claim death, nggak bisa claim dua-duanya nih. Nggak bisa dua-duanya, gitu. Betul. Kalau tadi death udah mau diklaim terminal illness-nya, finish. Iya. Berarti udah nggak dapat lagi. Gitu. Iya. Jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin mesti diconsider. Punya itu oke, tapi mungkin juga nggak cukup jumlahnya. Iya. Kan? Terus hal lain mengenai total permanent disablement yang menarik juga yang diketahui. Industry funds ya yang punya misalnya ya saya nggak sebut lah funds itu banyak. Ada beberapa. Mereka itu kan sekarang reluctant untuk bayar lump sum. Kenapa? Karena ya ada law firm yang kerjanya ngejerin lump sum. Jadi supaya mereka bisa namanya ambulance chaser. Jadi kalau mereka dibayar, mereka bilang, oke nih, saya nggak usah bayar saya. Tapi nanti kita bagi hasil kalau saya dapat uangnya. Misalnya seperti itu. Nah, bagi hasil itu biasanya tuh not in favor of the claimant, tapi in favor of the law firm. Karena dia kan put a lot of time kan untuk itu kan. Dan dari jumlah itu, akhirnya dia dapat lebih besar, tapi si claimant dapat lebih kecil karena udah ada kontrak. Itu satu. Kedua, untuk menghindari hal seperti itu, si insurance company yang punya right untuk change the contract at any time, dia bilang gini deh, saya nggak akan bayar lump sum untuk total permanent disablement-nya, saya bayar on installment. Iya. Jadi dengan itu si law firm-nya bilang nggak menarik lagi nih proposal seperti ini. I put a lot of effort, dapetnya cuma segini. Biasanya installment-nya 5 tahun. Itu pun juga harus memenuhi kriteria tertentu untuk dibayar tiap tahun gitu. Oh iya? Apakah orang tahu? Orang tahu? Nggak juga kan? Iya. Nggak tahu dia. Oh ada seperti itu, iya karena memang itu that's part of the contract. Iya. Kita sebagai member dari Superannuation itu member itu ya posisinya jauh lebih lemah dong daripada trustee. Trustee kan yang atur nih. Si trustee yang bikin kontrak dengan insurance company bukan si member. Kalau si trustee bilang kita mau ganti insurance company karena menurut kita harganya lebih murah sama yang A daripada sama yang B gitu. Ya ganti ikut semua gitu. Kita cuma di notify. Iya. Ya kan? Oh kontraknya sekarang jadi begini-begini. Apa orang baca condition-nya? Enggak juga kan? Gitu loh. Jadi itu kontrak tuh berubah sepihak sebenarnya. Gitu. Iya. Nah kalau kita punya kontrak sendiri, walaupun mungkin di under super ownership-nya karena cash flow whatever, tapi kontrak itu nggak akan bisa dirubah sepihak sama insurance company, di cancel, diganti, di upgrade, di downgrade seenaknya dia gitu. Karena kontrak itu one on one. Antara si claimant dan si insurance company. Bukan one to many gitu. Betul. Sedangkan kalau under industry funds itu one to many. Jadi dia kontraknya tuh under group. Memang tapi murah saya punya, yes, which is under group. And you don't have any say about your cover sebenarnya. Akan bisa berubah setiap saat judulnya itu. Jadi namanya no future non-renewable atau no guarantee of future insurability. Karena anytime dia bisa stop kalau dia mau.
setelah sih bilang, oh we're not gonna offer any insurance company, any insurance anymore, karena we cannot afford it, or we, as the board of investment think that's not worth it. Ya stop lah, nggak bisa apa-apa gitu. Sedangkan pada waktu itu umurnya udah berapa? Mungkin udah lumayan berumur gitu kan. Dia butuh insurance tapi udah nggak insurable. That is a possibility, Grace. Waduh. Bukannya impossible gitu. Iya. Jadi memang itu pentingnya ngelihat untuk mempertimbangkan kemungkinan punya cover betul. Dulu nih. Waktu masih muda pun. Pertama karena umur, masih muda jadi dia lebih murah to start with. Karena kenaikan dari life cover dan TPD tidak akan setinggi kalau naik income protection dan critical illness. Itu satu. Kedua, kita punya cover sendiri itu pada saat kita masih healthy. Jadi kita nggak ada exclusion, nggak ada loading, ya kan, misalnya gitu. Exclusion apa? Kalau punya penyakit tertentu nggak di cover. Contohnya tuh yang paling common adalah back pain. Kalau udah punya back pain, biasanya total permanent disablement tuh agak susah dapatnya. Ada exclusion tuh di situ, di bagian-bagian itu. Ya kan, karena itu paling banyak klaim di situ. Di musculoskeletal. Itu satu. Kalau punya mental illness problem, seperti kita bicara anxiety, segala macam depression, potentially juga di-exclude total permanent disablement-nya untuk mental illness issues misalnya. Sedangkan mental illness itu kan sometimes you never know what's the trigger tau, gitu kan. Betul. Jadi waktu masih muda healthy dan nggak ada isu ya oke, gitu. Kira-kira seperti itu nih yang harus diperhatikan juga. Kenapa dia mulailah untuk di-assess. Jumlahnya tiap orang beda-beda, nggak bisa ngomong. Sebenarnya kan tergantung kebutuhan dan tergantung sumber dananya. Sumber dananya kuat nggak gitu kan sebesar itu. Dananya, ya kan? Betul. Pendanaannya. Very customized. Betul. Ya jadi menurut saya bagus sekali beberapa contoh ya kasus yang sudah diceritakan secara spesifik, di mana memang banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dan dikonsultasikan dengan ahlinya supaya bisa diberikan arahan yang tepat sesuai dengan sumber dana dan juga kebutuhan. Betul. Dan karena setiap orang juga punya kompleksitas hidup yang berbeda ya. Jadi tentu harus tetap di-customize ya. Betul. Dan juga tadi bagus yang dibahas terkait dengan perbedaan antara ada TPD atau ada TPD atau death di super. Betul, di super. Dengan yang terpisah, ya kan? Yang bisa di buyback, istilahnya gitu kan? Atau bisa di double, istilahnya kalau double tuh simpelnya nggak akan hilang. Itu in your control. Kalau yang di super, yang ngontrol supernya. Betul. Karena bisa berubah-ubah setiap saat. As a member, you cannot do, you have no say. Betul. Karena itu kan sebenarnya kan inclusion ya, termasuk. It's an optional benefit ya kan, termasuk. Betul banget, Grace. Bisa ada, bisa enggak. Itu ya tergantung dari pastinya. Kalau tiba-tiba ya kan mau dihapus juga bisa kan sebenarnya sama. Dia bilang, kontraknya udah kemahalan nih, kita nggak mau lagi gitu kan. Which is can be a pressure now, especially for income protection within super. Gitu. Dan juga tadi yang harus diingat tuh kalau misalnya sudah diambil misalnya TPD ya kan tandanya death-nya udah nggak ada. Udah hilang. Cuman salah satu hanya misalnya. Bisa satu optionnya gitu kan. Dan itu penting banget tahu gitu loh. Karena kemungkinan kalau sampai TPD diambil, death-nya udah hilang nih. Atau kalau diambil sebagian, death cover-nya akan berkurang sesuai dengan jumlah itu. Betul. Sedangkan jumlah itu berapa sih? Itu kan yang default gitu kan, yang dikasih gitu. Ya, ada juga desain daripada insurance cover ini. Desain itu misalnya gini, kalau umur tertentu 5 kali gaji misalnya gitu. But as you get older, itu berkurang by default. Udah nggak bisa diapain, jumlahnya berkurang gitu loh. Itu ya nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Nah kalau udah begitu gimana dong? Ya mau nggak mau jadi stuck dia kan. Karena memang itu desainnya. Kebetulan saya dulu luckily waktu saya masih kerja ya kan di corporate itu saya ikutan desain insurance kontrak. Saya ikut tuh, jadi ikutin dan actually desain seperti apa sesuai dengan budget dari si trustee. Oh saya punya budget nih untuk this population employee ini ada misalnya 500 orang, saya punya budget sebesar ini, kira-kira insurance company mana yang bisa memenuhi budget saya, jadi didesain covernya sesuai dengan itu. Jadi belajar lah dari situ gitu. Ngerti yang bagus juga jadinya untuk tahu gitu kan. Betul. How to
actually think about industry funds atau default under super, nggak harus industri tapi juga ada retail cover. Yang retail super yang punya cover itu seperti itu juga. Iya. Kira-kira itulah yang harus dilihat poin-poinnya dari debt sama TPD. Iya. Ya. Nah, Oke. Satu lagi saya belum lupa mengenai income protection yang penting sekali dan juga saya income protection di dalam super ya. Kalau orang itu klaimnya itu lagi nggak kerja, sedangkan dia punya income protection di dalam super itu nggak akan dibayar. Kalau lagi nggak kerja nih, in between jobs. Oh iya, in between jobs ya, bukannya karena nggak bisa jobs. kerja. Karena kenapa? Karena itu tidak memenuhi kriteria releasing of fund dari super. Kalau dia unemployed. Iya. Jadi itu penting tuh. Iya. Karena orang pikir, ya udah aku udah punya income protection di super, udah aman lah gitu kan. Sampai umur 65 whatever. Cuman kalau hanya di dalam super, in between jobs tidak akan dibayar kalau kena accident atau illness. Kira-kira itu tambahan penting tuh yang ini juga orang nggak tahu tuh gitu loh, bahwa seperti itu kenyataannya. Iya. Jadi coba kalau kita rangkum ya. Boleh? Ceritanya dari awal. Kalau orang masih single sudah mulai bekerja gitu kan misalnya. Ya contohnya kan karena kalau siapa yang menanggung kan. Betul. Kalau istilahnya masih pelajar kan yang menanggung orang tua ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh mulai dari mulai bekerja bekerja sendiri mulai bekerja sendiri mempunyai income ya kan. Nah, jadi yang pertama-tama harus diperhatikan kan dia kalau kerjanya di Australia mungkin by default ya, kalau bukan kerja sendiri dia dapat super dari perusahaan. Ada super kan? Betul. Super itu mungkin ada covernya, mungkin nggak? Betul. Ya Nah, kan? Kalau terpisah dari super deh ya, terus mau mempertimbangkan yang di luar super, seperti yang tadi kita bahas dan waktu di segmen sebelumnya. Jadi pertama yang diambil adalah income protection. To start with itu income protection. Karena kita di ini yang common ya. Ya. Karena biasanya bisa aja kan orang mau mulai debt kalau yang seperti tadi tanggungannya orang tuanya gitu ya. Kenapa harus berpikir mengenai income dulu? Soalnya income itu kan aset kita nih. Iya. Ya kan? Dan biaya hidup loh judulnya, biaya hidup sehari-hari ya. Betul, our ability to survive. Iya. Itu depends on our income making kan, capability. Iya. Nah, income capability itu nggak ada kalau kita nggak bisa, karena kita sakit atau kita kena accident for a period of time. Ya kan, nah itu masalahnya gitu. Itu basicnya dulu tuh. Gitu, walaupun nggak permanen ya nggak, tapi dalam namanya temporary, tapi kan nggak tahu berapa lama temporary-nya. Dan in between job juga kan, berarti itu tetap di cover tuh ongoing kan gitu kan. Pokoknya income-nya tiba-tiba stop dengan circumstances apapun gitu kan. Betul. Income protection bisa langsung dibayarkan. Dengan ada waiting period dan lain-lain kan itu ada kontraknya kan sesuai kan gitu. Tapi bisa dibayar dan bisa terus ongoing sesuai dengan kontrak. Ada yang cuma 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 65. Gitu loh. Itu tergantung. Tapi of course makin lama makin mahal. Iya kan, kalau dibayar makin lama makin mahal. Iya. Karena memang masih harus bayar premi ya. Iya dong, kan terus. Betul. Tapi juga istilahnya premiumnya akan lebih mahal kalau benefit period itu lebih lama. Kalau cuma 2 tahun mungkin setengah daripada kalau sampai 65. Iya. Premiumnya. Gitu. Dan juga income protection itu waiting periodnya, kalau waiting periodnya nungguin 1 tahun jauh lebih murah dibanding kalau nunggunya 1 bulan. Oh iya. Kan? Kalau cepat dibayar akan lebih mahal. Itu kira-kira rule of thumb-nya begitu. Lalu juga yang itu income protection ya. Kenapa orang butuh income? Ya kan? Tapi income protection itu kan hanya cover sampai 80%, 75-80 maksimum dari total income-nya dia. Iya, yang sesungguhnya sesungguhnya. Karena supaya ada insentif untuk dia balik kerja. Betul. Kalau nggak tahu udah nggak usah kerja lah, income protection aja gitu kan terus kan. Karena kan premium sama yang didapat kan tetap lebih besar yang didapat ya. Betul. Jadi masih tetap bisa bayar premium gitu ya. Gitu. Tapi pada waktu on claim juga premium stop. Oh gitu. Betul. Pada waktu on claim nggak bayar premium. Gitu. Iya, berarti kan. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa kerja ya kan dan memang maksudnya eligible ya. Eligible? Ya bisa ongoing tuh. Ya bisa ongoing, gitu. iya. Makanya insurance company have a lot of pressure now in terms of pricing increase dari income protection karena banyak orang tuh being on claim for very long time. Due to number of things lah, tapi a lot of them due to mental illness juga. Iya, mental health kali ya, belum sampai mental illness. Mental health, tapi ya kalau untuk cover, untuk diklaim itu kan harus punya istilahnya harus ada 2 referral, dokter segala macam. Tapi biasanya kalau referralnya itu berarti udah bilang itu udah penyakit mestinya udah dong ongoing ya. gitu kan. Nah, ongoing itu kan dia ongoing nih. Iya.
say for 6 months nggak bisa kerja karena ada depression atau ada anxiety or whatever. Mesti ada surat dari psikolog. Surat ya kan, psychiatrist, minum obat segala macam gitu on treatment ya. But unfortunately setelah dia itu kan dia psychiatrist biasanya dia akan very lenient, dia bilang susah deh masih kerja deh, kemudian kita kasih surat lagi. Itu bisa ongoing, Grace. Iya kan, surat itu. Dan kalau udah ongoing tergantung dari si orang itu sebenarnya masih niat mau kerja atau enggak gitu. Jadi memang insurance company itu ada insentif, dia kasih insentif. Ayo dong kita kasih training, retraining atau cari kerja yang lain. Mungkin sometimes people tuh nggak mau kerja karena kerjanya so stressful. Atau doesn't fit him or her anymore. Kayaknya, ngeri banget. Udah mau kerja aja mungkin udah mau muntah gitu kan, gitu kan. Karena nggak suka banget sama kerjanya, psikosomatis gitu. Bisa juga dia bilang, oke deh kita bayarin untuk retraining, untuk cari kerjaan lain atau sama asuransinya dibayarin ya. Education untuk sekolah lagi, misalnya seperti itu, yang lebih sesuai gitu kan. Supaya dia bisa kerja. Di luar itu namanya optional, itu dibayar karena itu bagian daripada premium itu. Tapi di luar dari yang diberikan itu on top gitu. On top of the actual like monetary payment gitu. Betul. Ada insentif seperti itu gitu. Untuk ketemu dengan psikologis, ketemu dengan coach gitu. Mereka tuh bisa bayarin juga gitu. Contohnya supaya orang mau go back to work gitu, ada insentif. Itu terus tadi income protection, lalu saya bilang ada gapnya itu biasanya apa? Dari itulah namanya critical illness kan, karena sebenarnya mulai the journey of claim itu mulai dari critical illness. Orang sakit dulu biasanya. Kalau nggak ngomong sakit itu ya sakit penyakit gitu ya, kan most people tuh will get cancer at some point in life. Iya kan, unfortunately. Kalau misalnya dapat ada. Kalau itu gitu kan bisa anytime gitu kan. Ada ya heart attack, stroke dan lain-lain gitu kan. Termasuk sekarang juga karena COVID ini kan people have lung failures, organ failures gitu kan. Dan itu part of dari critical illness yang dibayar gitu. Basically major illnesses lah. Iya. Nah, itu critical illness, setelah itu baru ya kita mikir kalau sampai nggak bisa kerja lagi sama sekali, baru namanya total permanent disablement kan. Jadi setelah income, critical illness, terus TPD dulu ya. Setelah itu baru orang meninggal gitu kan. I mean, it's not always the siklusnya seperti itu biasanya. Tapi kemungkinan bisa seperti itu dong. Iya. Ada juga sih yang langsung meninggal gitu kan. Cuman kan biasanya seperti itu bisa kan. Gitu. Dan kalau dia punya 4 partnya, dia bisa klaim 4 partnya gitu misalnya. Gitu. Kira-kira summary seperti itu. Tiap orang beda-beda umurnya gimana. Tiap orang umur berapapun juga saya rasa at least kalau udah mulai kerja walaupun atau di uni pun orang tuanya udah mulai mikir nih, anything happen to my kids, tanggungan saya loh, kira-kira gitu kan. Atau bahkan masih student, masih anak-anak gitu kan. Karena tujuannya untuk protect mereka gitu. It's part of their own risk management as a family. Betul. Karena kalau sudah meninggal kan udah selesai. Tapi kalau ongoing gimana? Gitu kan? Betul. Atau lagi dia sakit, terus anaknya sakit, orang tuanya tadinya full-time workers, full-time employee, atau satu punya bisnis atau kerja, it's put a lot of pressure right, to the family, right? Nah itu kan makanya punya cover untuk anak-anak gitu kan, to start with. Tapi biasanya ntar anak-anak udah selesai, udah mulai teenager, covernya berhenti tuh. Jadi the parents start looking for cover for their kids. Dia still bayarin, tapi at least cover anaknya nih. Nanti anaknya udah mulai, dia bentar lagi dia udah selesai sekolah, dia mau punya mortgage, whatever, dia udah punya as a minimum. Tapi itu educated parents biasanya seperti itu. Dia think that way. Cuma biasanya yang juga orang yang baru pindah atau student yang masih merasa bulletproof, ya saya bilang, anything you need to start planning right gitu kan. Seperti saya juga dulu waktu pindah ke Australia, still at the time we're still looking around for job gitu kan. Tapi saya udah mulai punya cover. Pas lah kira-kira jadi saya job, saya juga mulai punya income protection gitu. Karena saya merasa itu penting juga nih. Saya mesti cover income saya gitu kan. Betul. Triggernya itu sih gitu. Karena saya so dependent on my income. Betul. Jadi memang secara umum ini pentingnya kita membahas ini dan kita istilahnya mendapatkan informasi dan educate ourselves ya, supaya lebih paham. Itu ujung-ujungnya kan quality of life.
Jadi kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, touch wood gitu kan, istilahnya hidup kita masih bisa berjalan, kita masih bisa menjalaninya juga sesuai dengan standar lifestyle kita misalnya gitu kan, dan juga orang-orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita yang mungkin mendapatkan efek dari apa yang terjadi pada diri kita juga bisa dilindungi gitu. Betul, nggak susah banget dia. Betul, kalau nggak bisa dibayangin kan memang sudah istilahnya udah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Jadi memang informasi terkait dengan asuransi dan tadi sudah dirangkumkan dengan sangat baik. Bagaimana mulainya atau dari mana mulainya, terus kemudian bagaimana kelanjutannya dan seperti apa yang istilahnya komprehensifnya gitu kan. Bisa dari 1 dari 4, 2 dari 4, 3 dari 4 atau semuanya komprehensif. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Betul. Dan untuk mendapatkan arahan yang tepat, sebaiknya berkonsultasi juga dengan ahlinya supaya bisa diarahkan, bisa didapatkan suatu gambaran yang baik gitu kan, kira-kira kemana gitu. Dan juga istilahnya membeli sesuatu secara tepat gitu ya. Betul. Jadi nggak beli kucing dalam karung atau nggak tahu beli terus udah gitu saya nggak tahu ya saya beli kenapa gitu kan, terus di cancel gitu kan. Which is sebenarnya mungkin dia butuh gitu kan, tapi nggak tahu gitu, karena nggak punya understanding, pengertian waktu mulainya. Atau ikut teman bilang beli gitu, tapi nggak tahu sebabnya apa sih gitu. Kalau saya tuh inginnya supaya orang tuh dapat pengertian dulu basicnya. Dari situlah dia bisa tahu dan punya cover itu untuk sesuatu yang lama dan sustainable. Yang bisa di-afford gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang kita hidup maunya kan nyaman ya. Terus kita juga mau bahagia. Kita juga mau sejahtera. Ini semua goal-goal hidup yang standar. Tetapi bagaimana caranya untuk mencapainya? Kalau kita nggak membuat proteksi-proteksi gitu ya, atau membuat suatu istilahnya strategi loh. Ini strategi hidup loh. Jadi setuju banget. Jadi minimum ketika kita sakit sedikit pun kita nggak usah worry. Karena kalau kita lagi sakit terus kita worry ya, kita cemas, kan kita nggak susah sembuh juga. Karena ada stres kan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi memulai strategi ini ketika masih sehat, sebenarnya itu paling ideal. Intinya seperti itu. Sporong. Kalau masih sehat walafiat punya cover gitu. Jangan kalau udah mulai sakit baru nyari. Soalnya buat udah kita yang nyariin yang bantu juga susah banget tuh. Kan belum tentu ada yang mau. Kan mesti di-assess juga tingkat kesehatannya. Itu dia. Jadi mempertimbangkan dari segi individu yang membutuhkan dengan yang pemberinya juga yaitu perusahaan asuransi, itu juga akan ada saling terkait ya. Sehat tentu akan lebih banyak pilihan. Karena itu kan penyediaannya juga banyak ya. Jadi kan kita bisa punya opsi kan. Mau bayar premium yang seperti apa, mendapatkan apa. Dari beberapa perusahaan itu pasti akan berbeda-beda. Kalau makin sakit, makin banyak masalah, makin dikit tuh yang mau cover gitu. Kira-kira gitu. Jangan sampai dalam posisi seperti itu yang susah gitu, untuk dapat cover. Malahan kan sebenarnya kalau lagi sehat pilihannya lebih banyak. Kita pun juga jadinya punya option ya, gitu. Punya option dan punya say gitu kan. Kalau udah sakit tuh punya banyak masalah, akhirnya udah cuma ada 2 nih opsinya gitu kan, dari 7 misalnya. Sangat disayangkan dong gitu kan. Dan mau tidak mau kan akhirnya harus pilih cuma 2 dari 7. Maksudnya 1 dari 2. 1 dari 2. Bagus kalau mau ada yang cover, tapi ada juga yang saya nggak mau cover. Ada yang seperti itu. Insurance company menolak untuk memberikan cover dulu sampai semua treatmentnya selesai. Dan mungkin tunggu 2 tahun. Tuh mesti diingat ada waiting period loh. Untuk kadang-kadang nggak mau langsung. Dia nggak bisa cover langsung gitu kan. Seperti ada kejadian dengan klien saya kan, yang di mana-mana di reject, nggak bisa dapat tambahan karena dia punya banyak ongoing disease at that time. Ya udah kita nunggu lagi gitu kan. Itu kan kesian juga kan. Dia butuh gitu kan. Akhirnya dapat ya dia senang gitu, senang banget. Cuman kan itu butuh perjuangan dan waktu gitu kan. Untuk dapat gitu.
Ya, jadi memang banyak sekali ya yang harus dipertimbangkan. Jangan langsung asal beli tentunya, karena banyak hal yang memang harus didiskusikan supaya apa yang dibeli juga lebih tepat. Kemudian juga memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa yang tepat, akurat gitu butuhnya. Karena kalau beli itu biasanya juga orang kalau hanya lihat harga belum tentu benar. Betul. Itu kalau yang unfortunately which is true in insurance industry, the cheapest is not always the best. Nah, sekarang pertanyaannya gini, untuk berkonsultasi ya, memilih ya dalam maksudnya sebelum membeli itu, biasanya ada biaya nggak sih? Well, at this stage sih no, saya harus lihat dulu ya biasanya. Case by case ya. Segala macam saya harus mesti ketemu deh gitu. Supaya bisa ngobrol gitu. Dan biasanya initial discussion itu nggak ada fee ya. Itu nggak ada fee. Jadi lebih baik memang diskusi dulu. Kemudian nanti bisa. Karena kita mesti tahu gitu. Seperti apa sih. Kondisinya. Dan si klien juga mesti tahu tuh kondisinya. Kondisi kesehatan, kondisi financial, objektif, goals-nya, ya kan? Betul. Dari sisi kita. Klien juga mesti tahu produk apa sih yang sesuai? Ada nggak yang dia mau gitu kan? Betul. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Menarik sih. Jadi ya menarik karena tiap orang beda-beda keadaannya gitu kan. Kira-kira gitu. Setuju sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Karena menurut saya sudah membahas cukup detail ya. Kalau misalnya ada yang tadi mungkin lupa dicatat gitu ya, atau pengen denger lagi kan bisa di channel ini. Terima kasih Andrew sekali lagi, Andrew Wanandi dari Advice Pro FP. Terima Jadi kasih sama-sama untuk bisa waktunya, untuk kesempatan untuk bicara seperti ini ya kan. Menarik dan bisa membantu hopefully teman-teman kita nih semua atau warga Indonesia ya kan. Betul, yang itu tujuan utamanya kan gitu. Betul. Diaspora kita gitu. Iya, betul, setuju banget. Terima kasih Grace. Terima kasih untuk sudah menonton sampai selesai juga. Sampai jumpa. Terima kasih.